Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku semuanya. Semoga semuanya masih pada sehat, masih tetap semangat buat belajar. Pada kesempatan kali ini kita masih di tema 5 dengan muatan IPS dan SBDP. Mudah-mudahan ini semua mudah untuk dipahami buat kalian semuanya. Kita masuk kepada muatan IPS. Muatan IPS untuk tema 5 ini tema pahlawanku dengan KD 3.4 mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini di lingkungan daerah setempat. Subtema 1 ada perjuangan para pahlawan, lalu subtema 2 ada pahlawanku, kebanggaanku, dan tema 3 sikap kepahlawanan. Di sini sudah ada 3 bagian, Pak Bapak berikan 3 bagian. Ini ada para tokoh-tokoh kerajaan, lalu yang kedua di sini ada para tokoh-tokoh pahlawan nasional, lalu di bagian ketiga ini juga ada tokoh-tokoh pahlawan masa kini. Sebelumnya Bapak mau tanya nih, siapa sih pahlawan itu sebenarnya, ada yang tahu? Pahlawan adalah orang-orang yang telah berjasa dengan berani dan rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara. Itu dalam artian yang sangat luas ya, yang luas. Pahlawan itu adalah orang-orang yang sudah berjasa dengan berani, dengan rela, ikhlas mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa dan negara. Seperti gambar-gambar tadi yang sudah kalian lihat tadi ya. Berikutnya kita masuk kepada masa-masa kerajaan ya. Masa-masa kerajaan. Sebelum Indonesia merdeka, Indonesia itu sudah banyak tokoh-tokoh daripada kerajaan-kerajaan yang memang berjuang. Mereka berjuang untuk mempertahankan wilayahnya masing-masing ya. Ada yang bercorak Hindu, ada yang bercorak Buddha, dan ada pula yang bercorak Islam. Dari kerajaan-kerajaan itu semuanya mereka mempertahankan Nusantara untuk bisa berdiri tegak dari musuh-musuh yang lainnya. Dari kerajaan Hindu kita bisa lihat di sini ada Kutai, ada Kutai Kartanegara ya, Kutai Kalimantan, lalu Mataram kuno, ada Tarumanegara di Jawa Barat, ada Majapahit di Jawa Tengah, di Jawa Timur, ada Buddha dari kerajaan yang bercorak Buddha, ada Sriwijaya di Palembang, lalu ada Kediri daerah Jawa, dan Singosari juga di Jawa, daerah Jawa ya. Lalu dari kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam itu ada Samudra Pasai, ada kerajaan Aceh, Demak, Perlak, Malaka, Gorontalo, Banten, dan banyak lagi yang lainnya yang tidak dituliskan satu persatu di sini ya. Namun kita akan bahas tidak semuanya nih, ada sebagian aja yang sesuai dengan buku yang kita pegang ya. Kerajaan-kerajaan ini semuanya banyak mempengaruhi perkembangan Nusantara pada masa lampau sebelum kita merdeka. Jaya Dwipa, nama Indonesia, Nusantara sebelumnya ya, Jaya Dwipa untuk wilayah Jawa. Hampir semuanya berdiri kerajaan di tempat-tempat di kepulauan Indonesia itu, hampir semuanya berdiri kerajaan. Kita lihat pertama dari kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini berdampingan ya dengan kerajaan Samudra Pasai.
Kerajaan Aceh ini dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda yang berdiri tahun 1607 sampai 1636. Sultan Iskandar Muda ini terkenal amat sangat gigih untuk melawan penjajah, ya, dari Portugis juga dari Belanda. Lalu pada masanya kerajaan Aceh ini mencapai puncak kejayaan, memiliki kekuasaan sampai hingga ke Semenanjung Malaya sebagai pusat perdagangan dan juga sebagai pusat pengembangan Islam, agama Islam. Karena letaknya juga yang hampir berdekatan dengan laut, dengan pantai, kerajaan Aceh ini banyak menguasai wilayah-wilayah pantai. Dia menjadi sultan, menjadi raja, itu menggantikan ayahnya Sultan Alauddin Riayat Shah. Sikap kepahlawanan yang kita bisa ambil dari beliau Sultan Iskandar Muda adalah adil dalam menegakkan hukum dan dia mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Lalu yang kedua ada dari kerajaan Majapahit. Majapahit ini kerajaan di Jawa, kerajaan bercorak Hindu, ya, kerajaan bercorak Hindu. Didirikan tahun 1294 oleh Raden Wijaya. Pada Raja Hayam Wuruk yang ke-6, kerajaan Majapahit ini mencapai puncaknya kejayaannya. Raja Hayam Wuruk dibantu oleh patih yang terkenal sampai sekarang bernama Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Aku tidak akan berhenti sebelum Nusantara ini bersatu. Itu yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada. Sikap kepahlawanan dari kerajaan Majapahit ini, dari para tokoh-tokohnya yang kita bisa contoh adalah sangat peduli akan kesejahteraan rakyatnya, gigih semangat dalam berjuang untuk rakyat. Itu yang kita bisa contoh dari Patih Gajah Mada. Lalu berikutnya ada dari kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini posisi letaknya di Jawa Barat, daerah Bogor, ya, daerah Bogor. Wilayah kekuasaannya itu hampir meliputi Jakarta, ya, Sunda Kelapa, dahulu namanya Sunda Kelapa, lalu menjadi Jayakarta dan menjadi Jakarta saat ini. Lalu Bogor, Bekasi, Kerawang, dan Banten. Cukup luas kekuasaannya ini kerajaan Tarumanegara yang bercorak Hindu juga, yang berdiri tahun 1450 Masehi. Banyak yang sudah dilakukan oleh Raja Purnawarman ini. Diantaranya yang paling terkenal adalah dia membuat saluran air untuk mengairkan pertanian atau irigasi, lah ya, kita sebut sekarang irigasi. Lalu memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Beliau juga seorang raja yang bijaksana. Cerita lengkapnya nanti kalian bisa lihat di halaman 24, ya, dibuka buku paketnya. Lalu berikutnya ada dari kerajaan Gotalo. Gotalo ini di Makassar, ya, Sulawesi Selatan, di ujung. Rajanya, sultannya adalah Sultan Hasanuddin. Ia amat sangat terkenal dengan sebutan jargonnya ayam jantan dari timur. Mendapat gelar dari para penjajah Belanda, ya, karena keberaniannya untuk melawan penjajah Belanda. Lengkapnya kalian bisa lihat di halaman 41 di buku paket. Lalu ada selanjutnya dari kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai ini tetangga dengan kerajaan Kesultanan Aceh. Samudra Pasai ini kerajaan Islam, Kesultanan Islam pertama di Nusantara, ya.
bercorak Islam, merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, tahun berdiri 1297 Masehi. Raja pertamanya adalah Marah Silu. Dia mendapat gelar Sultan Malik Al-Saleh, raja yang saleh dari para saudagar-saudagar bangsa Arab, ya, karena memang posisi letaknya di ujung sekali ya, Pulau Aceh, Kepulauan Aceh. Banyak saudagar-saudagar dari India, dari Gujarat, dari Arab, dari Cina, dari India yang singgah di kerajaan Samudra Pasai, sehingga tempat itu jadi pusat perdagangan juga. Berdirinya Samudra Pasai, kerajaan Samudra Pasai bersamaan dengan melemahnya dominasi atau kekuasaan Sriwijaya. Sriwijaya itu di Palembang ya, di bawahnya sini. Cerita lengkapnya itu ada di halaman 45 dari buku paket. Lalu berikutnya ada dari kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Letaknya di Jawa Tengah ya, dekat Solo. Dekat Solo kalau nggak salah, di Jawa Tengah. Ini kerajaan Demak ini sebagai pusat kegiatan para wali songo. Wali songo itu wali yang 9 ya, yang sudah terkenal. Ada Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan yang lainnya. Pusat kegiatan di sini, di Kesultanan Demak, sehingga ada peninggalannya itu, yaitu Masjid Demak yang sampai sekarang dipakai. Terletak di Jawa Tengah, didirikan tahun 1478. Raja pertamanya adalah Raden Fatah. Raden Fatah ini seorang raja dari keturunan Cina dan Jawa. Dia lahir di Palembang tahun 1455. Oke, selanjutnya ada dari kerajaan peninggalan kerajaan, peninggalan sejarah dari kerajaan-kerajaan. Ini kerajaan Islam ya, terutama ya. Disimak videonya ini dari halaman 96. Itu peninggalan dari kerajaan-kerajaan atau kesultanan Islam ya. Yang selanjutnya ini pahlawan-pahlawan nasional di masa-masa kemerdekaan ya, atau masa penjajahan menjelang kemerdekaan. Yang pertama kita bisa lihat adalah Pangeran Diponegoro. Saksikan ya, lihat.
perlu juga kalian catat. Pangeran Diponegoro ini adalah putra tertua dari Sultan atau Raja Yogyakarta yang ketiga, Sultan Hamengkubuwono ketiga. Berikutnya ada Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien ini pejuang nasional, pahlawan nasional dari Aceh. Beliau adalah istri dari Tengku Umar. Beliau pun ikut berperang bersama rakyat. Selain Cut Nyak-Dien ada lagi, kalau yang ini setiap tanggal 21 April kita peringati nih Hari Kartini. Dia adalah putri seorang bangsawan dari Jawa, Raden Ajeng Kartini. Ia merupakan pahlawan emansipasi wanita. Sekarang kita sebutnya emansipasi wanita. Oke. Selanjutnya ada pahlawan nasional. Nah, ini bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Kelahiran Yogyakarta 2 Mei tahun 1889. Tanggal kelahirannya kita peringati sampai saat ini, tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional ya. Beliau yang pertama kali mendirikan sekolah untuk rakyat, Taman Siswa namanya. Dengan semboyan pendidikan ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani, yang artinya ing ngarso sung tulodo yang di depan memberi contoh, ing madya mangun karso yang di tengah membangun, tutwuri handayani yang di belakang tinggal mengikuti. Hari kelahirannya diperingati oleh kita sampai saat ini sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei, hari kelahiran Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Berikutnya ada pahlawan nasional Bung Karno, Presiden Indonesia pertama kali, bersama beliau yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus bersama dengan Bung Hatta, Bapak Muhammad Hatta, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kita sebut juga dia sebagai seorang proklamator ya, karena dia yang memproklamirkan, dia yang mengumumkan Indonesia merdeka pada seluruh dunia. Oke, selanjutnya pahlawan nasional yang berikutnya adalah Bung Tomo. Nama aslinya Sutomo. Beliaulah yang membangkitkan semangat juang para pejuang di Surabaya pada waktu itu. Yang kita kenal sampai sekarang adalah
Hari Pahlawan, ya, Hari Pahlawan, tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Itu karena pertempuran yang dipimpin beliau melawan penjajah Belanda pada saat itu di Surabaya. Hingga kini pertempuran itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Lalu untuk selesai tema IPS, yang berikutnya kita masuk ke muatan kedua tentang SBDP. SBDP ini dengan KD-nya 3.2 mengetahui tempo, tanda tempo dan tinggi. Dengan tujuan kalian dapat menyebutkan nada tinggi dan rendah melalui sebuah lagu. Lagu dinyanyikan, nah kalian bisa menyebutkan oh ini nada tinggi, oh ini nada rendah. Ini rangkuman dari subtema 1, 2, dan 3. Simak video berikut ini ya. Materi yang kedua yaitu SBDP, menyebutkan nada rendah dan tinggi melalui lagu. Nada diartikan sebagai bunyi yang teratur, yang mempunyai tingkatan bunyi rendah maupun tinggi. Dan nada dapat ditulis dalam notasi balok. Berikut ini adalah contoh penulisan nada dalam notasi balok. Nah, yang tegak itu disebut dengan tiang, sedangkan bulatan hitam disebut dengan kepala. Nah, garis-garis yang akan kita gunakan untuk menulis not balok disebut dengan paranada. Paranada terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Sebelum menuliskan not balok di dalam garis paranada, kita harus menuliskan kuncinya terlebih dahulu, seperti ini. Selanjutnya, kita tuliskan nada-nadanya. Bagaimana cara membunyikan nada-nada tersebut? Ikuti baik-baik ya. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, begitu caranya. Nah, kalian sudah bisa kan? Selanjutnya, kita nyanyikan dulu Mars Pancasila sesuai dengan ketukan dan nada-nada berikut ini. Kalian ikuti ya. Selanjutnya, kita nyanyikan lagi Maju Tak Gentar dengan mengikuti musik berikut ini.
si la fa 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 mi re do mi re do si do re sol do mi re do la sol fa mi fa sol si re do si la fa 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 mi re do mi re do si do re fa mi do si la fa 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 mi re do mi re do si do re mi do. Tempo adalah cepat atau lambatnya suatu lagu. Macam-macam tempo apa saja ya? Ada tempo lambat atau largo, tempo sedang atau disebut juga moderato, tempo cepat allegro, tempo marsia yang dinyanyikan menghentak seperti orang berbaris. Nah, seperti yang kalian lakukan pada tugas sebelumnya, yaitu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar mempunyai tempo marsia yang dinyanyikan seperti tempo orang berbaris. Nah, selain Maju Tak Gentar, ada juga Bangun Pemudi-Pemuda yang mempunyai tempo marsia. Nah, sekarang giliran kalian untuk bernyanyi bersama-sama menggunakan musik berikut dengan lagu Bangun Pemudi-Pemuda. Siap-siap ya. Nah, seperti itulah tempo lagu marsia yang dinyanyikan mengentak seperti orang berbaris. Itu materi SBDP dari tema subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai dari materi muatan IPS dan SBDP tema 5. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah dan sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.